Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, sebelum kita mengucap syukur padanya, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur padamu Tuhan, Engkau Allah kami menjagai kami, Engkau Allah kami yang memimpin memberkati kami. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Bapa, kami akan mulai ibadah kami akan memuji memuliakan nama-Mu, pimpin setai kami. Kami berdoa untuk para pelayan, Bapa pimpin berkati hamba-hamba-Mu. Pemimpin pujian, Bapa urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian, persatukan dengan singan musik untuk membawa kami sukacita, meninggikan Engkau. Jalannya firman Tuhan, kami mohon Bapa pimpin berkati hamba-Mu, Bapak Sakaria, urapi dengan roh kudus-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu yang baik. Ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya mohon Bapa yang pimpin, Bapa yang berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali. Mari jemaat GBS Haleluya Palur maupun pemirsa dimanapun berada, di minggu yang cerah ini, marilah kita datang pada Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diberi kesehatan. Marilah kita bersyukur kepadanya. Raja damai datang di dunia, menyelamatkan seluruh umat manusia di dunia. Haleluya.
Marilah kita siapkan hati jiwa kita untuk terima teburan firman Tuhan yang selalu menguatkan di dalam setiap kita menghadapi kehidupan kita. Kasih yang terindah, kasih Tuhan yang tiada berubah sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Kasih yang terindah,
Shalom, selamat pagi sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri, ataupun jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online. Mari kita telah menyanyi memuji Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di pagi yang indah ini, Kau berikan kesehatan yang sempurna kepada kami, supaya kami dapat menyongsong Natal, supaya kami dapat mempersiapkan diri untuk menikmati berkat Natal. Maka Tuhan, ajarlah kami, supaya kami makin mengenal Engkau, dan dapat menerima berkat Natal dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tidak terasa kita telah memasuki bulan Natal dan hari ini adalah sudah 18 hari di bulan Natal. Banyak sinode yang sudah merayakan Natal. Bahkan banyak gereja yang sudah merayakan Natal. Walaupun Natal internasional tanggal 25 Desember. Tetapi tidak ada salahnya. Kita mau merayakan Natal kapanpun Tuhan mengizinkan. Tidak ada salahnya. Namun hari ini mari kita belajar mana Natal apa toh yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Mari kita buka Yesaya 40 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Yang demikian bunyinya, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukan kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir. Bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Yesaya adalah nabi yang banyak menubuatkan tentang hadirnya Yesus, tentang anugerah Allah pada diri Yesus. Hari ini pesan Natal yang diberikan pada kita, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Allahmu. Ada tugas yang harus kita lakukan, yaitu menghibur umat Tuhan. Kelihatannya aneh. Karena yang namanya Natal itu pasti sukacita. Yang namanya Natal itu pasti diisi dengan hura Natal. Tidak hanya gereja. Di kota Solo sampai menyambut Natal aja, jalan depan balai kota, jalan Jenderal Sudirman itu diisi dengan pohon Natal. Dan tiap malam ada perayaan-perayaan Natal yang diadakan dari gereja-gereja. Tuhan memberikan pesan khusus kepada kita. Tuhan memberikan khusus kepada jemaat yang sadar. Ternyata di tengah hura-hura Natal, di tengah sukacita Natal, banyak jemaat yang masih dihimpit dengan ketakutan
dan kekhawatiran. Bahkan saat ini banyak di antara jemaat yang dihimpit dengan kebingungan ekonomi. Belum lagi berita yang selalu mengatakan ekonomi di tahun 2023 itu ekonomi yang sangat tidak menentu. Kita mau ikut berita yang mana? Apakah kita mau ikut dengan berita yang tidak menentu? Atau kita mau ikut berita di mana Allah memberikan Yesus Kristus kepada dunia? Bagi yang sadar, mari kita menjadi penghibur. Siapa yang dihibur? Umat Tuhan yang sudah terlalu lama dia hidup di dalam penjajahan. Dia hidup di dalam perhambaan. Selama kita masih diperhamba dengan keadaan dunia, maka kita sulit untuk lepas. Walaupun kita sudah menjadi kaya. Walaupun kita sudah punya jabatan. Walaupun kita sudah punya segalanya. Tetapi tipu daya dunia kepingin mengikat manusia supaya manusia itu tidak lepas dari perhambaan dunia. Orang kaya bingung dengan hartanya. Bingung. Lalu orang yang punya jabatan bingung dengan jabatannya. Karena semuanya itu hanya sementara. Kenapa dikatakan sementara? Nanti kalau sudah dipanggil oleh Tuhan, yang namanya harta tidak ikut. Yang namanya jabatan kalau sudah dipanggil Tuhan tidak ikut. Semua harus ditinggal. Padahal dia sudah terlanjur diperhamba. Dia sudah terlanjur dihimpit dengan ketakutan, kekhawatiran yang sebenarnya tidak berarti bagi manusia yang mengenal Yesus Kristus. Sehingga berita hiburkanlah itu perlu benar-benar kita lakukan. Bagaimana cara melakukannya? Terima Yesus. Bukan dirayakan. Terima Yesus. Karena Yesus merupakan jawaban dari kehidupan manusia. Kalau manusia itu dalam keadaan punya duit, dalam keadaan punya jabatan, dalam keadaan kekuasaannya masih ada, mereka lupa kok dengan Tuhan. Padahal inti hidup, kalau mereka mau masukkan Yesus, melahirkan Yesus di dalam hati sanubari mereka, maka Yesus yang dilahirkan di dalam hati sanubari itu menjadi Yesus yang memimpin kehidupannya di saat jabatannya mulai goncang, di saat kekuasaannya mulai menurun, di saat hartanya mulai berkurang. Yesus yang menjadi juru mudi mereka. Jadi Natal bukan hura-huranya. Natal bukan kalau memperingati, oke lah memperingati dengan bayi Yesus yang di kandang, memperingati dengan orang Majus yang datang, memperingati dengan bintang Bethlehem yang kelihatan, memperingati dengan gembala-gembala yang menyembah Yesus. Itu hanya sekedar peringatan. Seperti kalau kita ulang tahun itu ada roti tart. Untuk apa roti tart?
ya hanya untuk peringatan. Karena di roti tat itu ada lilin yang dinyalakan sekian banyak. Tapi intinya kita sudah usianya. Ada yang 17, ada yang saya sudah 68 tahun. Bagaimana Yesus yang ada di dalam hidup saya, yang memimpin saya pada usia 68 tahun ini? Apakah Yesus berarti bagi saya yang sudah memiliki usia senja ini? Atau Yesus yang hanya saya peringati nanti tanggal 25 di gereja dengan orang majusnya, dengan ininya? Tuhan kepengen hiburkan dunia yang saat ini dalam ketakutan. Dunia yang saat ini selalu mendapatkan tiupan-tiupan, mendapatkan berita-berita yang tidak menyenangkan. Nah, untuk itu, bagi Bapak Ibu yang kepengen menyambut Yesus, bagi Bapak Ibu yang kepengen menikmati Natal yang sesungguhnya, ayat 3 mengatakan ada suara berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Khotbah minggu lalu Tuhan mengatakan kehidupan manusia yang padang gurun tidak ada apa-apanya, lalu yang padang belantara hanya ada semak-semak. Tuhan ingin mengubah menjadi taman. Bayangkan, menjadi taman yang indah di tengah padang gurun, di tengah padang belantara, akan dijadikan taman Firdaus. Kalau kita mampu melahirkan Yesus di dalam hati kita. Kita ini sudah cukup loh. Tuhan mengatakan dosamu, hukumanmu itu sudah 2 kali lipat. Tetapi kalau kita mau mempersiapkan jalan untuk Tuhan, maka dosa yang sekian banyak itu cukup dengan setetes darah. Darahnya Yesus. Cukup dengan itu. Sehingga penghiburan itu selalu ada. Jangan hanya sekedar dihibur. Penghiburan itu selalu ada di dalam hidup kita. Tidak ada susahnya. Sehingga kita harus mampu mempraktekkan Filipi 4 ayat 4 yang mengatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Natal itu berita sukacita yang tidak hanya kita hembuskan dengan suara kita, tetapi yang harus kita pamerkan dengan keadaan hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, roh kita. Caranya, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Luruskan dulu hidupmu. Hai kamu yang masih bengkok. Luruskan hatimu. Hai kamu yang masih hanya sekedar ingin merayakan Natal. Tuhan kepengen kita ini berkorban. Bukan korban duit. Korban hati ini. Hati yang seperti palungan, hati yang tempat makanan yang kotor, siap dibersihkan. Luruskan jalan. Bukan bengkak-bengkok. Luruskan jalan bagi Tuhan. Sehingga padang gurun, sehingga padang belantara menjadi jalan raya yang luar biasa.
Kalau kita kepingin menyambut Natal, kalau kita kepingin memperingati Natal, mari kita periksa hati. Menjadi penghibur atau masih harus dihibur? Kalau kita sudah siap mengenal Tuhan, bukan menjadi dihibur, tetapi menjadi penghibur. Karena Tuhan kepingin setiap orang Kristen menjadi penghibur untuk dunia yang gelap ini menjadi terang benderang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kau Allah yang baik, kau Allah yang luar biasa, yang memerintahkan kepada kami, meluruskan jalan kami. Hati kami yang bengkak-bengkok, hati kami yang kotor, hati kami yang tidak layak. Hari ini Tuhan katakan, luruskan jalan dan hiburlah orang lain. Karena Tuhan telah membebaskan mereka dari segala kutuk dosa, bahkan dari segala ketidakbaikan hidup kita. Terima kasih Bapak, hamba-Mu siap untuk menikmati, hamba-Mu siap untuk mewartakannya, dan jemaat-Mu pun siap untuk meluruskan hatinya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini tanggal 18. Secara duniawi tanggal 25 kita akan merayakan Natal. Dan GBIS Haleluya Palur akan merayakan Natal tanggal 20. Maka mari firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan dihibur, tapi jadilah penghibur. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita dengarkan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap taat pada aturan pemerintah, yaitu selalu memakai masker, tetap menjaga jarak, dan tetap cuci tangan sebelum masuk ke rumah, serta berdoa. Ini sudah hafal mestinya. Jemaat sudah hafal, jemaat online sudah hafal. Mari kita praktekkan. Yang kedua, doakan agar ibadah online ini tetap jalan. Doakan. Karena ibadah online ini akan kita suguhkan kepada teman-teman kita yang lain, yang hari ini tidak bisa ke gereja, mungkin karena sakit, mungkin karena masalah. Oleh sebab itu, ibadah online ini biar tetap jalan. Tugas Bapak Ibu yang ikut, like. Tugas Bapak Ibu yang ikut, beri komentar. Bahkan share kepada minimal 5 orang. Supaya berita Natal ini mereka terhibur dari kiriman Bapak Ibu. Doakan agar kru sehat. Doakan agar alat-alat awet. Kru sehat, alat awet, semangat. Pasti ibadah online ini jadi luar biasa. Yang ketiga, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang dekat dengan Palur, kami buka pintu, kami buka tangan, kami buka hati, siap untuk menyambut Bapak Ibu. Jadwalnya Minggu pagi jam 7 anak sekolah minggu. Minggu jam 9 ibadah raya. Selasa jam 6 sore ibadah pendalaman Alkitab. Dan Jumat ada ibadah permata. Permata itu persekutuan rumah tangga. Dan ibadah cabang GBIS Haleluya Palur. Bagi Bapak Ibu yang belum ikut kegiatan, mari Jumat jam 6 sore di Geraha.
Lalu Sabtu ada ibadah Sat Night, ibadah anak-anak muda dan remaja. Bagi anak muda remaja yang belum ikut, kami undang. Ayo bergabung supaya kita dapat mengatasi, melepaskan diri dari perhambaan yang sudah terlanjur mengikat kita. Oke, lalu mari sebelum kita akhiri, kita akan adakan doa syafaat. Saya percaya 2 orang berkumpul Tuhan hadir. Lalu kalau ada 3 orang sepakat, Tuhan kabulkan. Mari kita satukan hati, satukan iman. Kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur sebelum kami berpisah satu dengan yang lain. Kami satukan hati, kami satukan iman, kami satukan pikiran kita, kami satukan keberadaan kita. Kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Tuhan, Engkau punya rencana yang luar biasa. Maka tidak salah kalau hari ini kami memintakan organ-organ tubuh baru untuk Octavianus Hendrawijaya. Supaya dapat berjalan, supaya dapat berbicara lancar, supaya dapat memuliakan namamu, bahkan bersaksi tentang hebatnya Yesus dalam diri pribadinya. Kau juga berkati Tuhan, Ibu Gito yang minta kekuatan, baik kaki, baik tubuh, supaya Ibu Gito dapat ikut ke gereja bersama dengan Pak Gito, bersama dengan keluarga. Maka Tuhan, dalam nama Yesus, Engkau telah dikuatkan dan terima kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Arin yang harusnya operasi Tuhan. Karena tulang-tulangnya lemah. Karena ada tumor di dekat paru-parunya. Tetapi Arin memutuskan, aku punya Yesus. Dan aku percaya Yesus menyembuhkan. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami berdoa untuk Ibu Setio Purnomo yang jatuh kakinya sakit dan juga sesek. Kami berdoa untuk Ibu Linda, dosen Unisri yang asam lambungnya sering naik. 2 ibu ini Tuhan kami serahkan. Maka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang minta pemulihan. Pak Gito, Lili, Ibu Heri Suwarso, Ibu Bambang, Ibu Doner, Pak Doner, Franky Turangan, Bapak Sriono, yang saat ini Engkau telah sembuhkan. Tapi mereka masih membutuhkan pemulihan. Maka pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan, kami tindak dalam nama Yesus. Engkau telah dipulihkan. Terima kasih Bapak. Kau telah kabulkan doa-doa syafaat kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami akan bekerja ke pekerjaan kami masing-masing. Namun Kau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Mengalir, dan terus mengalir. Sampai setiap orang pun akan mengatakan, Engkau diberkati. Dan jika berpisah nanti, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau, mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur